Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif bin Ariando, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, mahasiswa Widya Dharma Klaten, nomor induk mahasiswa 2182200154, nomor UKG 20150280 Hari ini Senin 6 Desember 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran melalui daring dengan siswa-siswi SMP 20 Jakarta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, kurang apapun, dan selalu diberikan kemudahan segala urusannya. Nah, sekarang coba kalian buka ya videonya. Ya, coba kalian buka videonya. Baik, pinter. Kita masih nunggu beberapa orang lagi ke sini. Kita ini masuk dalam pertemuan ketiga tentang kegiatan belajar kaidah pencacahan bagian ketiga tentang kombinasi. Kaidah pencacahan bagian ketiga tentang kombinasi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu tentang permutasi dan mutasi faktorial. Nah, sekarang pendahuluannya adalah sebelum kita mulai belajar, maka kita terlebih dahulu untuk memberikan doa sebagai doa pembukaan agar segala sesuatu disampaikan. Siapa yang ingin menyampaikan doa di sini? Maaf Kang. Ya baik. Maaf ya Pak, kamera saya bermasalah. Ya, Baik teman-teman, sebelum kita memulai PM pada kali ini, agar materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali atas Iya Pak. Sekarang sebelum kita lanjutkan lagi, maka dalam masa pandemi ini Bapak harap kalian bisa menjaga kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak sesuai protokol aturan pemerintah. Demikian sehingga kita selalu insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar. Kemudian setelah itu kita harus mempersiapkan anak-anak. Bapak harapkan kalian sudah mempersiapkan alat-alat pembelajarannya seperti pulpen, penggaris, atau buku catatan, buku latihan, agar kita lebih siap dalam menerima segala pelajaran yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang disiplinan. Apa itu disiplin? Adalah kunci sukses. Dimana disiplin adalah kesuksesan. Jadi yang paling utama kita sebagai pelajar adalah sikap disiplin. Nah, kita akan berhasil apa yang kita capai jika disiplin kita utamakan setiap utama. Jadi sebelum melakukan seluruh kegiatan kita harus berkomitmen untuk disiplin. Atau pesan moral dari Albert Einstein, yaitu jika kamu ingin hidup bahagia, dekatlah pada tujuan, bukan pada orang atau benda. Bapak absen di sini, absen sudah Bapak share, ya kan? Form. Ya. Baik, pendahuluannya, maka kita masuk tentang persepsi ya. Persepsi di sini tentang materi prasyarat ya. Prasyarat atau materi baru. Kemudian ini prasyarat itu harus ada notasi faktorial dan mutasi. Nah, ini harus sebagai prasyarat nih. Kuasain, siapa yang tahu nih tentang notasi faktorial dan mutasi? Silakan. Ada yang bisa menjawab sebagai prasyarat untuk melakukan pembelajaran kombinasi. Apa Pak? Ya, prasyarat notasi faktorial dan permutasi, siapa yang tahu prasyarat Saya, untuk Pak. pembelajaran? Baik, silakan. Sabita Pak, dari kelas TB2. Baik. Jadi faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n, Ya. sehingga secara umum notasi faktorial dapat didefinisikan. Ya. Sedangkan permutasi itu adalah susunan K unsur dari n unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan disebut permutasi K unsur dari n unsur.
Kak lebih besar dari N, misalkan kita diminta menyusun 3 huruf dari A, B, dan C akan disusun 2 huruf dengan urutan yang berbeda. Ya, baik. Terima kasih, penyampaiannya sangat jelas. Jadi sudah pantas untuk mengikuti materi selanjutnya tentang kombinasi. Menyelesaikan suatu masalah. Nah, sekarang kita masuk ke acuan dasar pembelajaran, yaitu di mana kita mengacu kepada aplikasi dasar, yaitu tentang analisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan atau perkalian, operasi kombinasi melalui masalah kontekstual, di mana indikator penyampaian kombinasi adalah siswa dapat menggunakan rumus kombinasi pada masalah kontekstual secara baik dan benar. Dan rumusan kombinasi dapat mengidentifikasi masalah kontekstual terkait atau kombinasi, menyelesaikan masalah kontekstual dalam aturan kombinasi, ya, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual dalam aturan kombinasi secara baik dan benar. Nah, itu kalian punya abang batas kelulusan atau KKM ya, kriteria minimum 78 dalam pengetahuannya, begitupun dalam keterampilan KKM yang harus ambang batas minimal 78 juga. Nah, sebelum itu Bapak, kita harus memperhatikan desain langkah pembelajaran. Kalian harus memahami desain langkah pembelajaran sebelum mempelajari modul dan LKPD. Dan kegiatan pembelajaran hari ini adalah pahami setiap apa yang disampaikan oleh guru, yaitu oleh saya. Kemudian siapkan bahan dan alat belajar, kemudian buat kelompok diskusi yang sudah dibuat sebelumnya, ya, yaitu 55 setiap ada kelompok diskusi. Kemudian baru mengerjakan modul dan LKPD. Kita masuk ke dalam indikator penilaian, yaitu di mana penilaian yang akan dinilai kalian adalah observasi secara langsung, yaitu kegiatan dalam kegiatan KBM daring ini, aktivitas responsif atau semua kalian, terus tanggung jawab dinilai ya sebagai sikap ya, penilaian sikap. Kemudian di sini juga kalian lihat itu tentang pengetahuan atau penilaian keterampilan. Pengetahuan itu terdiri tes formatif dan tugas LKPD kalian atau tes normatif tuh dikerjakan ya secara kelompok. Terus tugas-tugas LKPD juga dikerjakan secara kelompok. Kemudian keterampilannya kalian dinilai juga tentang kolaborasi atau cara kelompoknya atau diskusi kelompoknya. Kemudian critical thinking, kalian juga harus berpikir secara kritis. Kemudian kalian juga dinilai secara kolaborasi dan critical thinking. Kemudian kalian dapat mengkomunikasikan hasil diskusi melalui presentasi, dan kemudian kalian mengkreativiti atau menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan inti. Ini adalah kegiatan kalian adalah menyimak materi. Yaitu apa itu menyimak materi? Berarti kalian memahami peta konsep dahulu, yaitu tentang kaidah pencacahan, di mana kalian sudah memahami aturan penjumlahan dan perkalian sebelumnya, kalian sudah memahami aturan faktorial sebelumnya. Kemudian sekarang hari ini adalah kita belajar tentang kombinasi, materi faktorial dan permutasi. Yang kita belajar hari ini adalah tentang materi hari ini adalah tentang kombinasi ya. Baiklah, yaitu materi persyarat mutasi faktorial dan permutasi. Jadi faktorial adalah hasil kali bilangan asli urutan dari 1 sampai dengan n, sehingga secara umum mutasi faktorial dapat didefinisikan sebagai berikut. Kalian bisa lihat ya kan, kalian materi matematika ini sebagai materi persyarat. 7 faktorial dapat tulis dalam bentuk perkaliannya. Saya Pak. Baik. Silmi Berapa? Pak. Ya, Silmi ya, silakan. Berapa isinya? 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, baik. Betul sekali ya. Ya, terima kasih Silmi. Alhamdulillah ya, berarti sudah materi prasyarat sudah terpenuhi. Nah, kemudian kita masuk sekarang tentang latihan lagi nih, masih prasyarat. Berapa kali 5 faktorial dibagi 2 faktorial dapat diuraikan menjadi, siapa yang tahu? Silakan. Jadi yang tahu itu dapat bonus ya, dapat tadi kan sebelumnya dikasih penilaian sikap ya, sikap aktivitas, kreativitas thinking dan segala macam. Silakan siapa yang tahu ini 5 faktorial bagi faktorial dapat diuraikan menjadi berapa? Saya Pak, Aprilia. Ya. Dapat diuraikan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 Ya, betul. Baik. kali 2 per 2 apa namanya? Iya, faktorial sama dengan 60. Jadi hasilnya adalah 60. Ya, baik, pintar, bagus. Karena 2 sama 2 dicoret. Ya, baik. Tuh, bagus sekali ya.
Nah, sekarang kita masuk ke sebagai materi prasarat tentang permutasi. Sehingga rumus permutasi adalah sedemikian, yaitu n faktorial dibagi n kurang r faktorial, sehingga permutasi 2 dari 6 mempunyai nilai berapa? Siapa yang Saya, tahu? Pak. Ya, Aprilia. ya, Aprilia silakan. Ya. N- Baik, Pak. Ya, Hingga 62P mempunyai nilai 6 faktorial per dalam kurung 6 kurang 2 tutup kurung faktorial sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. 4 faktorial sama 4 faktorialnya dicoret sama dengan 30. baik. Ya, betul. 30, Pak. Ya, coba. Bentar ya. Oh, ya benar. Baik. Pintar ya. Jadi kita harus berpikir secara kreatif, berpikir secara thinking, aktif, seperti itu. Nah, ini suatu kombinasi R. Ini kita masuk materi pokok, yaitu tentang kombinasi. Bisa dibaca di sini ya. Tuh. Jadi kombinasi itu tanpa memperhatikan urutannya. Jadi kata kuncinya adalah nasi permutasi adalah permutasi itu memperhatikan atau tidak perhatikan urutannya. Banyaknya kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. R lebih kecil sama dengan N dapat dirumuskan sebagai ini. Nah, jadi Pak, diperhatikan yang di sini terlihat ada kombinasi yang ada hubungan dengan permutasi nih. Jadi kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya, kalau permutasi memperhatikan urutannya. Kira-kira seperti apa nih hubungannya? Sudah ya, dilihat tuh. N faktorial dibagi. Nah, sebelum kita mengetahui hubungan ini, kita belajar studi kasus di sini ya. Untuk penyampaian ini, sekarang perhatikan masalah kontekstual berikut-berikut. Yaitu cara pengambilan 3 dari 4 huruf ABC. Jadi ada huruf A, B, C, D. Kita ambil 3 nih. Ya, baiklah. Ya. Sekarang perhatikan ini. Nah, yang pertama, hasil analisis yang kita dapat adalah bahwa dari soal tersebut, sesuai definisi jumlah unsur yang tersedia, maka huruf yang tersedia adalah A, B, C, ada 4 unsur. Nah, akan dibuat banyaknya kelompok yang terdiri dari 3 huruf berbeda dari N huruf yang tersedia. Jadi akan dibuat kelompok-kelompok yang terdiri 3 unsur ya, dari 4 unsur yang tersedia. Ini hasil analisis yang kedua dari kasus masalah tadi. Perhatikan baik-baik ya. Nah, jika kasus tadi kita selesaikan dengan cara permutasi, maka banyaknya menjadi berapa nih? Ada ABC, ada ABD, ada lihat, perhatikan bahwa urutannya dihitung atau urutannya diperhatikan. Maka semuanya ada 24. Itulah permutasi. Perhatikan ya. Yang baik. Nah, sampai situ. Nah, oke. Baiklah. Nah, kemudian jika disesuaikan dengan definisi konsep kombinasi, maka dapat dituliskan sebagai ada 4. Perhatikan bahwa kombinasi hanya ada 4, yaitu nah, dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada permutasi akan terbentuk kelompok pengambilan sebanyak, siapa yang tahu? Permutasi tadi berapa kelompok jadinya? Ayo. 24. Ya, bentar. Yes. Oke. Sebab dapat dilihat setiap posisi unsurnya dalam kelompok dihitung atau diperhatikan. Sedangkan dalam konsep kombinasi akan terlihat terbentuk pengambilan sebanyak berapa cara tadi? 4 cara. Sebab kenapa? Sebab dapat dilihat bahwa setiap unsurnya harus mempunyai komposisi yang murni gitu. Hanya komposisinya bukan unsur berbeda. Mempunyai fungsi jenis unsur yang berbeda. Dengan lain, yaitu sehingga hal tersebut dapat dihubungkan secara berikut. Jika hasil banyak cara dari permutasi dibagi dengan hasil banyak cara dari kombinasi, berapa banyak ini? Jadi banyak cara permutasi dibagi kombinasi ada berapa cara? 24 per 4 sama dengan 6. Wah, bagus. Dari kamu ya? Aprilia. Ya, sip, mantap. Sedangkan hasil pembagian antara nilai permutasi dengan kombinasi tersebut dapat ditulis atau ekuivalen dengan bentuk matriks faktorial sebagai apa? Oh, ini udah 3 faktorial ya. Ya. Nah, sehingga dalam rumus hubungan tersebut dapat disimpulkan secara lengkap seperti ini. Nah, ini hubungannya nih dari hasil uraian tersebut. Sehingga kita peroleh kombinasi adalah permutasi yang dibagi banyak cara yang diambil. Sepertian. Nah, diurutkan seperti ini. Ya, kamu pahami, kamu ini kuasain. Studi kasus 2, sebuah sanggar tari ada 15 orang penari, yaitu 9 penari laki-laki dan perempuan. Tadi membutuhkan 5 laki-laki, 3 penari perempuan, dan berapa banyak ya. Jadi soal tersebut Kombinasi. Oke. Konsepnya kombinasi. Kombinasi. Oke. Hal tersebut dapat didefinisikan diidentifikasi Untuk menentukan
komposisi. Dalam hal apa nih? Untuk Ya, betul. menentukan Ya, oke. Dari dalam bentukan komposisi ini berarti ciri-cirinya adalah itu adalah suatu konsep kombinasi. Baik. Bentar. Oke. Nah, komposisi unsur berbeda. Nah, kita masih nyimak materi. Nah, dari kasus-kasus tadi maka kita akan mengidentifikasi masalah soal berbentuk simbol matematika tersebut. Jika jumlah unsur yang tersedia adalah berapa nih? Ada berapa jumlah unsur yang tersedia di sini? Kalian tahu nggak? Berapa? Tadi kan ada soalnya. 15, Pak. Oh iya, bagus, 15. Dimana jumlah penari pria N1 adalah berapa? 9 orang. Ya, bagus. Dan jumlah penari wanita ada berapa tadi? Hasil diskusi kamu, analisis kamu berapa? 6 orang, Pak. Baik, bentar. Sedangkan siswa yang dibutuhkan untuk membuat tari kreasi sebanyak berapa orang? 8, Pak. Iya. Ya, dimana terdiri dari sisanya pria sebanyak berapa orang tadi? 5 orang, Pak. Ya. Dan siswa wanita sebanyak berapa orang? 3 orang. Baik, berarti kamu udah benar-benar belajar ya KPD dan modul yang sudah Bapak berikan. Jadi masalah yang dinyatakan adalah berapa? Masalah Banyaknya yang ditanya cara Ya. bukan komposisi penari yang dapat diambil dari masing-masing jenis kelamin. Ya, baik. Nah, kita selesaikan sekarang dengan bentuk yang simbol-simbol ya. Adalah banyak kombinasi R1 yang diambil dari N1 dapat tulis sebagai apa? 5 dari? Ya, Pak. Ya, 5 dari 9 ya. Begitupun banyak apa nih? Kombinasi R1 diambil dari N1 yang dapat tulis sebagai apa nih? Ayo, siapa yang bisa? Bantu, ini kan ada tuh. Ini contoh soalnya tuh. Yang tadi kan kamu udah jawab. 6 dari 3 bukan, Pak? Kombinasi, oh iya betul. Kombinasi 3 dari 6. Ya, 3 dari 6. Ya, 3 dari 6. Sehingga nilai masing-masing. Ya, dan kombinasi pria dan wanita adalah berapa? Ini dicari dulu ya. Berapa kombinasi dari 9 dan berapa kombinasi dari 3 dari 6? Silakan cari dulu, diskusikan. Jadi pelajarin tadi sebelumnya. 1, 2, 6. Ya, begitu bagus. Ya, pinter. Ini kelompoknya pinter-pinter berarti. Karena kalimat pernyataan masalah tersebut dihubungkan dengan kata pria dan wanita di sini, oleh sebab itu hasil nilai dari penyelesaian tersebut dihubungkan dengan proses operasi apa nih? Kalau dalam dan, Pak Arif udah pernah kasih tahu ini. Kalau dan itu, apa? Perkalian ya, lupa ya. Nah, seperti apa yang kamu sebenarnya sekali dicatat di buku ya. Baik, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut nih. Nah, ini gambar apa nih? Dan tahu? Ya, ini adalah infused water. Apa itu infused water? Nah, lihatlah di sini, sebelah sini berapa buah? Ada berapa kombinasi nih buah di sini nih? Jadi, infused water adalah ini, yaitu adalah merupakan minuman yang terbuat dari air mineral yang 4 jenis jeruk, 2 jenis anggur, dan stroberi. Maka jumlah buah dengan rasa berbeda ada sebanyak berapa? Bisa jeruk Bali, bisa jeruk purut, bisa jeruk peres, kan beda-beda tuh, walaupun jeruknya sama, tapi rasanya beda. Kan boleh dong, ini kan hanya supaya berpikir hot aja, kritis gitu. Good, pintar. Baik. Dari 3, jadi satu buah ada berapa? Jadi kombinasi berapa dari berapa? Coba. Ya, 35 kombinasi rasa. Tolong gimana caranya coba? Tahu nggak? Jadi kombinasi dari 7, 3 dari 7. Ini hasilnya adalah 35 kombinasi rasa. Tolong, nah, apakah fungsi kita belajar ini adalah apakah Anda kini sudah paham konsep kombinasi? Harap sudah. Apakah Anda tertarik membuat minuman tersebut? Apakah juga ingin mencoba menjadi pengusaha minuman tersebut? Asik kan? Selamat mencoba. Nah, sekarang kita masuk ke dalam diskusi kelompok ya. Nah, sekarang waktunya, ya, Pak Alif sudah jelaskan semuanya. Sekarang kalian yang bekerja sekarang untuk mengerjakan modul, ya, mengerjakan forum diskusi dan tes formatif, misalkan LKPD secara diskusi kelompok, kemudian kumpulkan tugas melalui Google Drive secara online ya. Ini, nah seperti itu. Kemarin udah Pak Arif share ya tentang KPD dan diskusi kelompoknya. Mempresentasikan hasil melalui WA ya, WhatsApp. Nanti di share di sini.
Jadi kita akan membahas sekarang masalah modul, yaitu tes forum diskusinya. Kemudian di forum diskusi tersebut nanti didiskusikan melalui WA group, kemudian di-share dan kemudian dipresentasikan hasil jawabannya. Pak Arif tunggu kira-kira seperti itu. Diskusikan dan presentasikan masing-masing kelompok soal forum diskusi yang ada di modul pembelajaran dan isian tugas yang ada di LKPD. Kemudian 2, kerjakan secara individu soal tes formatif yang ada di modul dan diskusi, sebab materinya sudah kamu pelajari di rumah dan sudah Pak Arif jelaskan juga tadi. Tapi pertanyaan 4, yaitu A, B, C, dan D. Nah, ini masing-masing kelompok tolong diskusikan hasil diskusi kelompok kalian seperti apa. Ya, B juga ada. C udah ada, Pak Arif tunggu. Sekarang silahkan didiskusikan. Nah, diskusikan dulu. Grup WhatsApp, lihat WhatsApp Pak Arif. Ya, nanti Pak Arif share di sini hasil diskusi kalian dan kalian baiklah ya, masuk WhatsApp, silakan hasil diskusi kelompoknya di share di sini, kemudian kalian bisa presentasikan ya. Siapa ini boleh di grup PM Matematika, boleh, silakan. Japri juga boleh, silakan di share hasil diskusi forum diskusi tadi. Ada pertanyaan A, B, C, D, kamu sebutkan namanya, jurusannya, kelompoknya kelompok mana, seperti itu. Silakan. Pak, kelompok Ya. saya nomor 1. Oh iya, silakan. Sebentar, lagi ditulis. Ntar di share ya. PMMPK. Ya, silakan. Iya, Pak. Presentasikan Perkenalkan, hasil nama diskusi saya kelompok. Silmi Khairunisa dari 11 PB2. Saya berasal dari kelompok 1. Ketua kelompoknya bernama Alia Putri Kurnia yang sedang berhalangan, Pak. Mohon maaf. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan di forum diskusi LKPD nomor yang A, yaitu ya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ya. Sebuah kotak berisi tiga bola putih, 4 bola merah, dan 5 bola biru. 3 bola diambil secara acak sekaligus dalam kotak tersebut. Hitunglah banyak kejadian yang mungkin bahwa saya akan menjelaskan yang A, yaitu terambilnya 2 merah dan 1 putih. Oke. Seperti yang saya sebutkan di soal, yaitu terdapat 4 bola merah. Ya. Di dalam pertanyaan kita Ya. disuruh untuk mengambil bola 2 merah. Ya. Jadi kita mengambil 2 bola merah dari 4 Ya. bola merah, Ya. yaitu 2 kombinasi dari 4, yaitu Ya. 4 faktorial per 4 dikurang 2 dikali 2 faktorial. Jadi 4 dikali 3 Ya. dikali 2 faktorial per Ya. 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Ya. Lalu untuk bola yang putih, yaitu 1 bola putih dari 3 bola putih. Jadi satu kombinasi dari 3, yaitu 3 Ya. faktorial per 3 kurang 1 dikali Ya, 3 pintar. faktorial. Jadi tinggal kita bagi saja, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi banyak cara mengambil 2 bola merah dan 1 bola putih sekaligus adalah 6 kali 3 sama dengan 18. Ya. Terima kasih. Baik. Ya. Kita kasih hapus tepuk tangan, pintar ya. Oke. Baiklah, sekarang terima kasih. Kemudian kita tunggu kelompok berikutnya. Saya kasih nilai 100 dulu ya. Dicatat nih 100-nya sebagai bukti bahwa Anda telah diskusi pada kelompok. Silmi Khairunisa, Pak, kelompok 1. Ya. Kelompok berikutnya untuk menjawab yang B ya. Dan forum diskusinya. Waktu sudah. Iya, Pak. Oh, oke. Ya, sebentar. Iya, Pak. Oke, baik. Ini soalnya kemarin kan bukan udah di share kan? Silakan udah di share ke grup WhatsApp.
Saya Pak yang B. Oke. Baik, silakan. Dari mana? Siapa namanya? Kelas, jurusan? Silakan. Iya Pak. Ya. Baik, nih. Share di WhatsApp seperti ini. Silakan. Dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Sabita Satabila dari kelas 11 PB2 Ya. kelompok 3. Oke, sip. Perbankan 2 ya. Jadi soal dari B itu adalah terambil 2 putih dan merah. Jadi jawabannya adalah banyak kejadian yang mungkin terambil 2 bola putih dari 4 sama dengan 4 faktorial per Ya. 4 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial sama 2 bola merah dan 1 bola putih sekaligus adalah 3 dikalikan 4 jadi sama dengan 12 hasilnya. Oke, Iya Pak. bagus, pintar. Ya. Terima kasih. Saya beri apresiasinya sangat baik. Nomor 3, pintar. Hasil kursinya sangat bagus dan tolong Iya, Pak. dicatat. Oke. Sama seperti ini. Jadi setiap ngasih nilai sebagai barang bukti disimpan nanti sebagai penambahan nilai untuk pas ya. Karena di sana ada 10 kelompok ya. Dan maju tolong memperhatikan dan saling sharing. Kemudian saya tunggu siapa yang mau maju kelompok berikutnya tentang menjawab yang pertanyaan C. Iya. Oke, baik. Ya, Sudah ya Pak. sudah, ya, siap. Nah, coba. Baik. Nah, saya besarkan kan, ya. Silakan Aprilia dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk jawaban C. 4 3 kombinasi sama dengan 4 faktorial per dalam kurung 4 kurang 3 faktorial Ya, pintar. kurung dikali 3 faktorial sama dengan 4 per 1 sama dengan 4 dan semua biru adalah 5 3 faktorial 5 3 kombinasi sama dengan 5 faktorial dalam kurung 5 kurang 3 tutup kurung faktorial Ya. dikali 3 faktorial sama dengan 20 per 1 sama dengan 20. Jadi banyak cara mengambil semua terambil bola merah atau semua terambil bola biru adalah 4 ditambah 20 sama dengan 24. Iya, bagus. Ya, terima kasih. Pintar ya. Masih Iya, aku Pak. dari Pak Arif. Pintar ya. Oke. Yang ABCD ya. Ya, ya. Baik, saya tunggu ya. Pintar, semangat nih, seneng nih, semangat nih. Murid-murid Pak Arif memang pintar-pintar nih, tapi cowoknya belum ada yang bersuara nih. Ya kan, baru cewek semua. Begitu. Ya, baik. Bapak Arif kasih 100 ya, seperti yang sudah-sudah. Nilai 100. Ya. Nah, ini ya. Iya Dia Pak. nih. Oke. Nah, silakan. Kelompok 2 11 TB1. Iya, siap. Silakan. Dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Indah dari kelompok 2 11 TB1. Ya, silakan. Pinter. Untuk soal yang D itu ditanyanya kemungkinan terambil semua merah dan semua putih. Untuk Iya, semua merahnya tepat sekali. itu Benar. 4/3 Ya, kombinasi pokoknya pinter ya. yang sama dengan 4 faktorial Ya. per 4 dikurang 3 faktorial dikali Benar 3 banget faktorial jawabannya. Ya. sama dengan 4 per 1 sama Bagus nih, dengan jelasinnya 4. lebih bagus nih. Ya. Penjelasannya bagus nih. Ya. Sangat rinci. Dan nih. untuk kemungkinan semua putih ada Iya. 3/3 kombinasi sama Iya. dengan 3 faktorial per Iya. 3 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 1. Baik. Dan untuk banyaknya cara mengambil kemungkinan semua bola merah atau putih sekaligus tinggal Iya. ditambah yaitu 4 Iya. ditambah 1 sama dengan 5. Terima Iya. kasih. Ya, pinter, bagus. Tepuk tangan. Tarik jempol. Ya karena Ya, kenapa? ditanyanya banyaknya cara Pak Oh, untuk iya. mengambil keseluruhan warna tersebut. Oh, iya. Iya, betul. Iya. Diam, ayo. Ya. Kasih nilai dulu ya. Pokoknya 100. Nanti ditabung nilainya kelompok
forum diskusinya sudah selesai tadi, formatif. Sebenarnya tugas individu, silakan siapa yang mau sharing tentang soal-soal tes formatif yang bisa menjadi ya warna dasar. Artinya komposisinya dari 3 warna dasar akan menghasilkan berapa banyak kombinasi warna sih, itu nomor yang. Oh boleh, silakan. Ini udah bebas nih, forum bebas. Saya mau jawab nomor 1. Oke, ini sudah bebas nih. Boleh silakan menjawab. Kenapa Pak? Ya bebas, boleh menjawab, udah bebas, udah bebas, siapapun boleh menjawab ini karena penilaian individu. Jadi, demikian. Langsung dibacain aja Pak. Boleh, silakan aja. Hasil saya nyatetnya itu nanti dikirim ke grup juga Pak. Iya boleh, kirim grup, boleh. Nanti nanti kan di share lewat WhatsApp seperti tadi, atau mau dijelaskan melalui sharing catatan kamu di kertas tadi, boleh. Nomor 1, ini kan udah penilaian individu sekarang. Tuh, ayo silakan, nanti ada form yang verifikasi nanti Pak Arif tanya. Pak. Jadi ketika nge-share tuh harus dibuka videonya. Oh masih kelompok, ya silakan. Tapi ini udah penilaian individu ya. Kebenarannya sudah satu, mana lagi ada. Jadi paham, alhamdulillah. Ini ya, ini bukan. Ini ya. Bukan yang di Bukan ya? grup saya. Oh di grup ya, sebentar. Itu tadi siapa tadi? Oh, yang Saya itu kelompok 3 nomor 2. Oh, oke. Nanti ya itu ya. Baik, nih kelompok ini dulu nih. Ya, silakan. Kali ini saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu pertanyaannya suatu hasil kombinasi warna tertentu dibentuk dari campuran 3 warna dasar yang berbeda. Iya. Jadi terdapat 4 warna dasar, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau. Ini motor berbayang begini nih. Terus Nah, otomatis terdapat 4 warna dasar. ya. Yang ditanyakan yaitu kombinasi dari 3 jenis warna dasar yang dihasilkan. Oke. Jadi kita dapat simpulkan yaitu 3 kombinasi dari 4 sama dengan 4 faktorial. 4 dikurang 3 kombinasi warna yang akan dikombinasikan sama dengan 4 dikali 3 faktorial Ya. per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Betul. Lalu kita coret antara 3 faktorial dan juga 3 faktorial atas dan bawah. Dapat dihasilkan yaitu 4 dibagi 1. Hasilnya 4. Jawabannya B, Pak. 4 ya, bentar. Good. Bentar, udah ada nih. Oke. Oke, silakan nih. Iya, Ini Pak. dulu. Oke. Jadi soal nomor 2 adalah Ya. seorang peternak akan membeli 3 ekor ayam dan 2 Ya. ekor kambing dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor ayam dan 4 ekor kambing. Dengan berapa cara peternak tersebut dapat memilih ternak yang diinginkannya? Oke. Jadi jawabannya adalah jadi 3 kombinasi 6 dikalikan 2 kombinasi dari 4 sama dengan 6 faktorial Ya. per 3 faktorial kali 3 faktorial dikali 4 faktorial Ya. per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan Ya. 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2. 4 dibagi 2 jadi 2, 6 bagi 3 jadi 2. Jadi 2 kali 5 kali 2 adalah 20. Lalu sama dengan lagi Ya. 4 per 3, 4 per 2 Ya. dibagi menjadi 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Jadi 20 kali 6 adalah 120. Ya. Tuh. Baik, pinter. Ya, pinter sekali. Jelas. Silakan, mau ada lagi nomor 4. Silakan. Mau lagi iya, nomor silakan. 4, silakan. Ya. Oke. Ya. Apa namanya? Iya, Pak. Oke.
Soal nomor 4 itu ada huruf A, I, Iya. U, E, dan C akan dikelompokkan yang terdiri dari 3 huruf. Berapa banyak kelompok yang akan terbentuk? Ya. Untuk jawabannya, jadi 5/3 kalau dikelompokkan sama dengan 5 faktor per 5 dikurang 3 faktor dikali 3 faktor. Yang hasilnya jadi 10. Jadi Ya. banyak yang kelompok yang mungkin akan terbentuk ada 10. Ya. Terus bentar ya. Tangan. Baik. Kerja. Kita belajar ya. Kita akan bekerja beserta didik ya. Beserta didik ini tentang pertemuan ketiga dan kombinasi masih yang sama tadi ini. Nah, ini langsung cepat aja karena kenapa? Karena sudah di-share sama Pak Arif sehari sebelumnya baik LKPD dan modul. Di LKPD ini langkah-langkah kerjanya sudah kalian bacakan tentunya. Nah, di sini langkah-langkah kerjanya kalian ya isi yang kosong-kosong ini diisi nih. Kosong-kosong ini diisi gitu. 2 ya. Juga sama terdapat berapa nih? Nah, di sini terdapat berapa siswa nih? Ini bawahnya nih. Ya betul. Ini permutasi, dipandang permutasi, maka AB sama dengan BA. ya betul. Pinter ya. Ini BA nih. Nah, ini permutasi gitu. Nah, tapi kalau kombinasi dianggap satu. Seperti itu. Ya, dianggap sama. Nah, ini karena permutasi maka dia BA. Jadi kalau kombinasi itu karena komposisinya yang berbeda-beda. Tapi kalau permutasi kombinasi berbeda ya tetap dihitung. Ya, permutasi atau urutannya dihitung. Susunannya dihitung. Itu permutasi. Tapi kalau kombinasi enggak gitu. Murni dia. Silakan kalian tahu sudah ngisi di rumah. Berapa? 6 ya. Iya betul. Ya. Bentar. Jadi terdapat berapa lagi nih? Yuk, ayo berpikir. 6. Iya betul. Cowoknya mana yang jawab? Cowoknya nih nggak ada cowoknya yang jawab nih. Diisi dalam satu bentuk tulisan, terus kemudian pakai foto, boleh dipoto kemudian dalam Word gitu. Foto-foto hasil pekerjaan dalam Word. Ya, oke. Nah, di sini akan kita mengerjakan kolom diskusi udah, misalkan LKPD secara diskusi kelompok juga udah, tugas dikumpulkan tugas. Kemudian kita ke kesimpulan dan penutup. Ya, kira-kira siapa yang dapat memberikan kesimpulan? Yuk. Udah. Berarti kan. Nah, ini sudah Pak Arif ngasih tahu, jelaskan. Nah, ini siswa dapat mengandalkan ya. Terus pertemuan berikutnya. Oke, lalu apa yaitu resum hasil semua tugas. Jadi kalian resum gambar atau PDF dan kirim melalui Google Drive atau email ke alamat saya, guru. Siapa yang mau menyampaikan rasa doa penutup hari ini, karena rasa syukur kita sampai saat ini sudah diberikan nikmat, sehat, banyak umur, sehat rezeki, mudah ilmu. Ya, Pak. Oke, baik, silakan. Aprilia, Pak. Ya, silakan. Ya, Aprilia untuk kasih. Baik teman-teman, setelah kita melaksanakan PM pada hari ini, semoga materi yang kita dapatkan pada kali ini bermanfaat untuk saat ini hingga untuk masa mendatang. Amin. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih telah menyampaikan atau mewakili doa untuk kita semua. Semoga kita hari ini dapat berkah daripada apa yang kita dapatkan ilmunya, kita dimudahkan segala urusannya. Sekarang terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, menutup dengan kata-kata seperti tersebut. Ya, silakan. Salam sama keluarga di rumah. Ya, semoga menjaga kesehatan selalu supaya menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup. Silakan yang mau live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin live ya, Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.